Mari Bapak Ibu kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian 44 ayat yang pertama sampai 34. Demikian firman Tuhan. Perintahkannyalah kepada kepala rumahnya. Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka. Dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya, hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya. Berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian." Ketika sampai kepada mereka, diberitakannya kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, "Mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapat di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati. Juga kami ini akan menjadi budak tuanku." Sesudah itu berkatalah ia, "Ya, usulmu itu baik. Tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku. Dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah. Dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benjamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya. Dan mereka kembali ke kota. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah?" Sesudah itu berkatalah Yehuda, "Apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini, budak tuankulah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu." Tetapi jawabnya, "Jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini, pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu."
Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, "Mohon bicara, tuanku. Izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku. Dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini. Sebab tuanku adalah seperti Fir'aun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab, tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati. Hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya. Sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati. Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu, ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami. Barulah kami akan pergi ke sana, sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hambamu, ayahku, kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku. Yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang, apabila aku datang kepada hambamu, ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati. Dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu, ayah kami, yang ubanan itu, turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku? Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Demikian. Baik, saya lanjutkan Kejadian 45 ayat 1 sampai 28. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka
Tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah, dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara kehidupanmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakan kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah, mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu akan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberi kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya, engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberi kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikan sepotong pesalin dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin.
Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina, dimuati dengan gandum dan roti, dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yusuf, ayah mereka itu. Kata Yusuf, "Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Demikian pembacaan firman Tuhan. Silakan Ibu Martin. Ya, baik, saya lanjutkan. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 21. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian. Terima kasih untuk para lektor, Bu Liana, Bu Lilis, dan Bu Marjuni. Selanjutnya kita akan mendengar firman Tuhan dengan judul Anti Klimaks Israel. Silakan, Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menanti-nantikan Tuhan dengan seluruh hati, saudara ya. Saudaraku, hari ini kita melihat anti klimaks kisah Israel, Yakub ya, dan Yusuf, saudara ya. Luar biasa ya. Wah, itu kalau saya baca ini tak baca ulang-ulang ya. Ayat pasal 445 ini selalu saya baca ulang-ulang ya. Itu yang memotivasi saya, saudara, untuk selalu bisa mengampuni ya. Karena selalu happy ending, saudara. Sungguh, saudara, kalau Anda hatimu rela, ikhlas, ya, hidupmu akan happy ending. Kalau kamu tidak rela, tidak ikhlas, jangan mengharapkan happy ending, saudara ya. Jangan mengharapkan happy ending. Ya, enggak. Tapi kalau kamu hidupnya penuh dengan kerelaan dan keikhlasan, selalu happy ending. Ya, selalu berakhir dengan pasal 4445 itu, saudara ya. Ada promosi dari Tuhan. Nah, istilahnya ya, promosi dari Tuhan, baik di dalam hal jasmani dan rohani. Kalau hatimu rela, kalau hatimu ikhlas, saudara. Masalahnya untuk menuju ikhlas dan rela itu seringkali godaannya itu banyak. Godaannya kan dari mana, saudara? Gara-gara kamu dengar omongannya orang. Kamu bukan mendengar apa kata Tuhan, tapi kamu dengar kata orang. Goblok kamu, keenakan dia, kamu rugi, ya kan? Wah, kamu goblok, kamu naif, kamu. Naif itu, ya, kalau kamu ngasih uang sama orang miskin itu naif, saudara. Ya, itu naif kamu itu. Oh, lu kasihan ya, terus Anda kasih uang. Nah, itu naif, saudara. Kasih makan orang miskin. Naif itu, ya, kalau kamu, ya, percaya sama orang, masalah uang, lalu tidak mau hitam putih, saudara. Oh, karena dia ini kan hamba Tuhan. Oh, kita harus saling percaya. Itu namanya naif, saudara. Ya, saudara ya. Kalau uang itu kamu tidak boleh percaya sama siapapun. Sama orang tuamu, sama anakmu, sama siapapun kamu tidak boleh percaya, saudara. Karena apa? Supaya jangan nanti ribut. Supaya kamu tidak percaya karena kamu mencintai mereka. Kamu tidak mau kehilangan mereka. Itu, makanya mendingan kita urusan yang beres masalah uang. Kalaupun dia nanti mengingkari, yang penting kamu sudah tahu kamu yang benar, dia salah. Jangan karena eyel-eyelan, saling merasa benar, karena nggak ada buktinya. Tapi kalau ada buktinya, dan adikmu tetap kamu nggak mau mengembalikan, yang penting ada buktinya ya, kamu nggak mau mengembalikan apa-apa. Itu, saudara, hatimu lega, puas, rela. Tapi kalau eyel-eyelan, adikmu malah nuduh kamu, orang tuamu atau anakmu atau siapapun yang kamu ya masalah uang itu sakit hati, saudara. Tapi kalau sudah ada hitam di atas putih, jelas, walaupun dia nggak mau mengembalikan uangnya, jelas nih ya, nggak apa-apa, aku ikhlaskan. Beda rasanya, saudara. Nangkep nggak? Oh, tetap ribut. Kalau kamu ngutangin orang itu tetap akhirnya banyak ributnya, saudara. Ya 90% ribut. Ada banyak yang tidak, ada orang yang disiplin ya dengan uang ya. Ada. Itu orang yang punya karakter bagus. Ya. Nah, tetapi hitam di atas putih tetap perlu, saudara ya. Supaya kamu lega, supaya kamu jangan merengkel di hatimu. Ikhlasmu itu benar-benar, ya udah aku kasihkan buat kamu, tidak apa-apa. Yang penting ini hitam putihnya, jelas. Nangkep ya, saudara ya. Itu pentingnya hitam di atas putih. Jadi kamu bukan tidak percaya karena benci, tapi kamu tidak mau percaya, bukan percaya orangnya. Ini uang jahat. Cinta uang
Oh, bukan cinta uang. Alkitab berkata cinta uang akar kejahatan. Tetapi itu dibagi gramatikanya. Agap, mencintai uang adalah akar kejahatan. Tetapi dimulai dari mamon. Karena kamu menyembah, uang itu adalah mamon, sebuah berhala. Ya, yang punya daya tarik. Ya, yang mempunyai daya tarik. Dan itu bahaya. Uang itu berbahaya, saudara ya. Kamu harus menggunakan uang, bukan diperalat dengan uang. Intinya begitu, saudara ya. Kalau kamu tidak mau pakai hitam di atas putih masalah uang, kamu akan diperalat sama uang, kamu akan bertengkar dengan keluargamu. Dan kamu susah mengikhlaskannya. Keluargamu bilang dia yang ikhlas ke kamu, padahal kamu yang ikhlas ke dia, kan? Engkel hatimu terutama merengkel lagi, kan? Saya bukan masalah tidak ikhlas pada apa-apa, Pak. Uang itu diambil. Masalahnya dia malah nuduh saya, Pak. Nah, itu yang bikin saya nggak ikhlas, kan? Bener nggak? Kan bodoh kamu, kan? Itu namanya naif. Baru itulah yang namanya naif. Kenapa dulu kamu nggak mau hitam di atas putih? Kamu kan kalau mengikhlaskan kamu yang menang. Tetapi karena kamu dituduh, terus dia bilang, oh kamu nggak bayar, padahal dia yang pakai duit kamu, malah nyalain kamu, ya kamunya sudah ikhlas, masih ditagih, saudara. Nah, itu kamu yang ruwet. Masalahnya lagi bukan masalah kamu dengan dia lagi. Mungkin suamimu juga ikut ruwet, mungkin istrimu juga ikut ruwet, ya kan, pasangan hidupmu kan, atau mungkin itu ternyata itu uang anakmu yang kamu pinjamkan. Tambah ruwet lagi, saudara, tambah panjang lagi tuh ceritanya tuh, ya kan? Nah itu loh ya, itu namanya naif. Tetapi kalau kamu mengikhlaskan, itu namanya itu nggak naif. Masalahnya dalam proses mengikhlaskan, nanti ternyata kan ada bumbu-bumbunya, ada banyak sekali complicatednya kan. Nah, gimana mau ikhlas? Nah, itulah akhirnya kamu nggak bisa ikhlas. Mau ikhlas tapi merengkel. Ya, kalau masalah selingkuh malah gampang, masalah duit malah pusing, saudara. Masalah selingkuh ikhlas itu gampang, masalah duit yang ribet, saudara. Ya, saya ngomong ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Jadi semua yang saya ngomong, saudara ya, ini bukan saya omong kosong. Ya, apa yang dulu saya lewatin semua, salahnya di mana, setiap hari saya introspeksi, saudara ya. Saya salahnya di sini nih. Aduh, harusnya begini, harusnya begitu. Semua, ya saudara ya. Lalu saya mengamati punya orang. Habis punya orang saya amatin, saya bikin kesimpulan. Ya, makanya saya bisa share sama Anda. Kenapa kita bisa sulit untuk merelakan? Kenapa kita sulit untuk mengikhlaskan? Karena kita terjebak di dalam satu pusaran fakta, satu pusaran realita, sehingga nggak real lagi, sehingga kamu bingung. Mau mengikhlaskan, masalahnya kebenarannya kita belum tahu. Ya kan? Mau mengampuni, kalau aku tak ampuni, aku malah dijeblosin ke penjara. Iya kan? Kompleks, saudara. Kalau Anda ikhlaskan, kalau ditanya sama polisi, misalnya ya ada uang, kamu dituduh menipu. Kenapa menipu? Karena uangnya diambil sama orang. Ya kan? A menuduh kamu nipu, padahal uangnya diambil sama B. Sedangkan B ini adalah temannya A. Lalu kan ditanyain, kenapa ketika uangnya diambil sama B, kamu tidak lapor polisi? Kan bingung. Karena saya mau mengampuni dia, Pak. Nah, maka kamu kudu balikin ke A. Karena nggak mau kembalikan, kamu di penjara sama si A. Itulah contohnya uang, sehingga kamu nggak bisa ikhlas kan. Sehingga mau nggak mau kamu harus melaporkan si B ke polisi. Dan ketika melaporkan, si B pasti ngelawan. Akhirnya timbullah kemarahan, kebencian. Nanggap nggak, saudara ya? Makanya kalau masalah uang itu spesial. Spesial sekali, saudara ya. Kamu harus benar-benar berhati-hati. Karena untuk ikhlas masalah uang, bukan masalah jumlah uangnya, tapi masalah prosesnya itu loh, saudara, yang berbahaya. Ya, itu satu, saudara ya. Masalah uang, warisan, harus jelas. Warisan juga begitu kan, warisan kan. Makanya lebih baik lepaskan sekalian. Jangan sentuh. Begitu kamu masuk, ribut, saudara. Lepaskan, siapa yang ngurus? Udah kamu percaya sama dia, kamu nggak dikasih, kamu ikhlaskan buat dia. Beneran, saudara, ketika kamu ikhlaskan, dia mungkin curang. Curang, oh banyak curangnya. Begitu kamu lepaskan masalah warisan, yang ngurus itu, ngelihat duit kok, saudara.
kalau tak bagi, saya dapat 1 miliar saja. Kalau nggak dibagi, saya dapat 3 miliar, utang saya lunas, saya punya warisan buat anak saya. Ya, dia pikir cara itu putar, saudara, supaya, oh ini masuk sini ya, ini masuk situ ya. Nah, kalau sudah begitu, ikhlaskan saja, saudara. Supaya apa? Supaya cintamu itu jangan dicemari. Kelihatan eman-eman 1 miliar ya, Pak. 1 miliar itu enggak cukup untuk bertengkar. Oh, 1 miliar, paling 10 miliar ya, Pak. 10 miliar enggak cukup, saudara, untuk membeli nyawa saudaramu. Ya kan? Kira-kira kalau saudaramu mati, saudara ya. Nah, mendingan saudaraku mati, Pak. Nah, disitulah berarti kamu sama-sama masuk neraka tuh. Disitulah kamu sebenarnya kamu menunjukkan bahwa kamu juga ternyata belum lahir baru. Hati-hati loh, saudara. Dari setiap peristiwa hidup kita, kalau kita mau jujur, itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita ini ada di mana, di pihak surga atau di pihak neraka, saudara. Dari setiap peristiwa, respon-respon, Anda belajar introspeksi ya, kalau ada sesuatu. Anda belajar merespon, ketika meresponnya salah, kamu tahu bahwa kamu ada di pihak neraka atau di pihak surga. Nah, itu saudara. Kalau saya mah belajar jujur sih ya, saudara ya. Saya belajar jujur, kalau salah ya, ya sudah salah gimana. Naif, Pak? Enggak naif. Karena saya mengejar. Karena saya mengejar sesuatu yang lebih mulia daripada sekedar harga diri dan salah benar. Daripada salah benar dan harga diri atau uang, ya, sejak 2014 itu saya mengerti, saya akan kejar surga. Apapun yang terjadi Tuhan, jangan lepaskan aku dari tanganmu. Syaratnya kata Tuhan, kamu juga jangan keluar dari tanganku. Iya kan? Anda juga jangan keluar dari kasih karunia itu. Karena nanti hasilnya happy ending buat kamu. Ya kan? Sehingga kok hati yang rela itu nggak jadi kompleks, nggak jadi complicated. Anda complicated karena mau merelakan sesuatu jadi complicated karena Anda yang bikin sendiri. Responmu makin salah, makin complicated. Responmu makin salah lagi, tambah complicated. Sehingga kamu bingung mau merelakan yang mana. Ya sudah, relakan semuanya, plus kamu kalah. Dan sanggup nggak kamu kehilangan semuanya? Akhirnya kehilangan semuanya, karena responmu makin salah. Makin urusan lagi, makin dalam lagi, makin ditambah lagi masalah bertumpuk. Masalah yang tadinya cuma masalah pinjam uang, akhirnya jadi masalah lain-lain lagi, saudara ya. Wah, tambah macam-macam lagi. Bisa kebuk-kebukan, bisa macam-macam lah, macam-macam ya. Akhirnya nanti ya 4 kali lipat masalah itu, respon-respon itu ya. Akhirnya mau memutuskannya jalan satu-satunya cuman kamu tekad datang, kamu yang minta maaf, padahal kamu yang nggak salah. Tapi dia merasanya kamu yang salah karena ada respon-respon berikutnya. Makanya kalau bertengkar, jangan pernah mengatakan yang jelek tentang musuhmu, saudara. Supaya nanti jangan kamu yang salah. Mungkin kamu yang salah walaupun kamu benar, tapi karena kamu terus ngomong yang nggak baik, maka akhirnya kamu jadi yang salah. Akhirnya kan kamu yang harus minta maaf, padahal kamu yang benar, dia yang salah asalnya. Akhirnya kamu yang harus minta maaf, dan kamunya nggak mau minta maaf. Dia salah gimana sih? Nah iya, tapi kan setelah itu kan kamu yang salah. Akhirnya ribet. Cara satu-satunya untuk bisa berdamai, kamu yang minta maaf. Kompleks kan? Kompleks sekali. Saya ngalami juga. Makanya saya selalu nasihati Anda kalau bertengkar, ya kalau Anda berkonflik, kan nggak mungkin kita nggak punya konflik dengan orang. Selalu ada nggak konflik. Tutup mulut, jangan katakan yang jelek tentang lawanmu, saudara. Siapapun dia, apalagi kalau itu keluargamu, itu suamimu, anakmu, ya istrimu, keluargamu sendiri, mertuamu. Diam, saudara. Jangan katakan yang tidak baik. Ya, karena nanti kamu jadi kamu yang salah. Jadi kalau kamu tetap diam, kamu respon dengan cinta, kamu nanti, bahkan ketika kamu asalnya kamu yang salah ya, semesta akan membela. Ya, kan selalu apa, saudara? Kalau kita responnya benar, saudara, kalau rela, itu happy ending. Promosi dari surga. Baik promosi jasmani, baik promosi rohani, musuh-musuh pun diperdamaikan denganmu, sehingga segala sesuatu
semuanya menjadi indah pada waktunya. Ya, itu yang namanya segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati.